Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Angelia dari 12 MIS 3. Saya akan menjelaskan PowerPoint presentasi saya tentang kronologi dan periodisasi ketatanegaraan Indonesia pada awal merdeka sampai sekarang. Jadi kita langsung masuk saja ke yang pertama dan mulai mempelajari juga menjelaskannya. Kalian tolong perhatikan ya. Periodisasi dan kronologi ketatanegaraan Indonesia dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Secara garis besar, sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode, yaitu pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan yang terakhir, periode 5 Juli sampai sekarang. Periode pertama yang berlangsung pada 17 Agustus sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berdaulat adalah rakyat dan MPR yang memiliki wewenang antara lain menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan GBHN, memilih dan mengangkat, dan yang terakhir mengubah Undang-Undang Dasar. Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan ini dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri. Menteri-menteri akan bertanggung jawab pada Presiden. Namun, Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR, sehingga DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. Demikian sebaliknya, Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Kedudukan DPR dan Presiden sama-sama kuat. Periode kedua yang berlangsung pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kekalahan Jepang dari Sekutu mengharuskannya menyerahkan wilayah jajahannya. Kesempatan ini dipergunakan Belanda untuk merebut kembali bekas jajahannya di Indonesia. Indonesia sudah bertekad mempertahankan kemerdekaannya dengan segala upaya dengan semboyan sekali merdeka tetap merdeka. Menyadari hal itu, Belanda mencari cara lain, yaitu dengan memecah belah Indonesia dan membantu negara-negara kecil yang menjadi puncak dari perselisihan Indonesia-Belanda. Lalu diadakan KMB atau Konferensi Meja Bundar pada 2 November 1949 yang isinya didirikan negara-negara RIS, penyerahan kedaulatan kepada RIS, dan didirikan Uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Periode ketiga yang berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 merupakan perubahan sementara. Terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia, sehingga akhirnya tinggal 3 negara bagian, yaitu Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Akhirnya mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 19 Mei 1950. Lalu kemudian dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Lalu berlaku Undang-Undang Dasar baru, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950. Periode keempat yang berlangsung dari 5 Juli 1959 sampai sekarang. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum dari dekret ini adalah Stats No Deals. Di bawah Undang-Undang Dasar 1945 utama kali dilaksanakan pemilihan umum pada tanggal 3 Juli 1971 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Undang-undang mana adalah pelaksanaan dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara.
Hasil dari pemilihan umum tersebut, tanggal 28 Oktober 1971, dilantiklah Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu, pada tanggal 1 Oktober 1972, dilantik pula Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 masih bersifat sementara. Kesementaraan ini disebabkan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar, dan ini belum pernah dilakukan sama sekali walaupun Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum telah dilantik dan kemudian bersidang pada tahun 1973. Kita masuk ke periodisasi sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu yang kedua ada Konstitusi RIS, yang ketiga ada Undang-Undang Sementara, yang keempat ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kelima juga ada Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keenam juga ada Undang-Undang Dasar 1945 tahap proses amandemen. Kita masuk ke periodisasi yang pertama, yaitu 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Di sini ada penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, lalu Undang-Undang Dasar 1945 secara formal. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Undang-Undang Dasar yang singkat. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Undang-Undang Dasar yang unik karena mempunyai penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada awal kemerdekaan. Kita masuk ke penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Pada mulanya, penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh BPUPKI, yang pada garis besarnya melakukan 2 kali rapat. Pertama, membahas tentang dasar negara, dan kedua, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Rapat BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, tanggal 22 Juni 1945 oleh 9 orang yang menghasilkan Piagam Jakarta, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Lalu pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar. Hasil Piagam Jakarta yang berupa rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan hasil rapat BPUPKI kedua berupa rancangan Undang-Undang Dasar kemudian dipakai sebagai dasar oleh PPKI rapat 18 Agustus 1945 yang menghasilkan penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 hanya dibahas dalam waktu sekitar 2,5 bulan, dan jika dihitung hari hanya 14 hari, sehingga merupakan Undang-Undang Dasar yang kilat. Kita masuk ke Undang-Undang Dasar 1945 pada mulanya didasari sebagai Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara. Dalam aturan peralihan ayat 2, dalam 6 bulan sesudah terbentuknya MPR, maka majelis bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Dalam aturan peralihan ayat 1, 6 bulan setelah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden diperintahkan untuk menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Jadi, sifat sementara Undang-Undang Dasar 1945 secara formal adalah hanya untuk berlaku 1 tahun. Lalu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Undang-Undang Dasar yang singkat. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen merupakan Undang-Undang Dasar yang singkat terdiri dari adanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh yang hanya memuat 37 pasal, 4 pasal, aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, yaitu penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Singkatnya, materi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen inilah yang menyebabkan berbagai persoalan hanya yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Lalu, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen merupakan Undang-Undang Dasar yang unik. Kenapa? Letak keunikan Undang-Undang Dasar 1945 ada pada dilengkapinya Undang-Undang Dasar 1945 dengan penjelasan UUD 1945. Suatu hal yang jarang atau bahkan tidak ditemui pada konstitusi lainnya. Peraturan yang biasanya disertai dengan penjelasan biasanya pada tingkatan undang-undang. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 di awal proklamasi kemerdekaan
Pada awal berjalannya konstitusi, Presiden atas dasar pasal 4 aturan peralihan memegang kekuasaan sebagai MPR, DPR, dan DPA. Adanya pasal ini membuat Indonesia dilihat oleh negara asing sebagai negara diktator konstitusional. Terjadi perubahan sistem ketatanegaraan dari presidensial ke parlementer melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X, Maklumat Pemerintahan 14 November 1945. Lalu kita masuk ke Konstitusi RIS. Ini adalah yang kedua, yaitu pada tahun 1949, 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Nah, Konstitusi RIS diberlakukan sebagai akibat diterimanya konsepsi negara serikat di Indonesia sebagai hasil perundingan meja bundar di Den Haag, Belanda. Status Republik Indonesia hanya sebagai negara bagian dari ibu kotanya Yogyakarta. Konstitusi RIS menganut sistem pemerintahan parlementer. Lalu Konstitusi RIS disusun oleh Supomo yang juga arsitek penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi RIS hanya berlaku kurang dari 1 tahun karena tidak sesuai dengan jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959. Melalui Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini pada dasarnya adalah Konstitusi RIS 1949 setelah dihilangkan pasal-pasal yang bernafaskan federalistik. Undang-Undang Dasar Sementara 1940 menganut konsepsi negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Sementara ini Supomo ikut berperan juga dalam pembuatannya. Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini berakhirnya dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kita masuk yang keempat yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga konstituante yang dibentuk sebagai hasil pemilu 1955 untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru menurut Soekarno telah gagal. Presiden dengan dalih negara dalam keadaan darurat mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi pokok dekret tersebut adalah membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, membentuk DPAS dan MPRS. Kita masuk yang kelima, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekret 5 Juli 1959. Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret, mestinya tatanan negara dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi Soekarno setelah Dekret justru banyak melakukan pelanggaran konstitusional. Misalnya, mengeluarkan berbagai penpres yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar 1945, membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan diganti dengan DPR-GR, lalu lembaga-lembaga negara diletakkan di bawah kekuasaan presiden, dan munculnya Soekarno yang otoriter dalam menyelenggarakan negara. Lalu selanjutnya periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintahan menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral di antara melalui sejumlah peraturan, yaitu ketetapan MPR nomor 1 MPR 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Kedua, ketetapan MPR nomor 4 MPR 1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu, harus minta pendapat rakyat melalui referendum. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR Nomor 4 MPR 1983. Lalu kita masuk ke periode 21 Mei sampai
21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. Lalu kita masuk ke periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tujuan dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 negara kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan, kesatuan, serta mempertegas sistem pemerintahan. Baiklah, ini saja presentasi dari saya. Mohon maaf untuk kesalahan kata dan kalimat yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Saya Dea Angelia dari 12 MIS 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.